Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alvina Salma, Amelia Gusvina, Nur Halimah, dan Rahma Syafindra Putri. Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan materi guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah asesmen psikolog yang diampu oleh dosen Bunda Indah Fajrani MPSI Psikolog. Materi yang akan kami bahas adalah asesmen wawancara. Baik, materi pertama yang akan saya bahas yaitu apa yang dimaksud dengan asesmen wawancara. Asesmen di dalam psikologi klinis berupa interview yang dilakukan pada saat pertama kali bertemu dengan klien yang tujuannya untuk mengetahui permasalahan klinis yang dialami klien, sehingga dapat dilakukan treatment selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan klien. Metode apa saja yang digunakan dalam asesmen? Metode asesmen yang digunakan meliputi wawancara, tes tulis, tes struktur, tes tak terstruktur, dan asesmen perilaku. Bagi para ahli psikolog atau mungkin selain ahli psikologi, menganggap utama bahwa wawancara dan juga observasi merupakan alat asesmen pada umumnya. Banyak kalangan profesional menggunakan wawancara sebagai metode asesmen. Meskipun wawancara itu kadang-kadang merupakan satu-satunya metode yang digunakan seseorang klinikus. Tetapi pada umumnya untuk asesmen klinis, wawancara digunakan bersama-sama atau dilengkapi dengan metode lain. Kapan asesmen interview atau wawancara digunakan? Asesmen dalam psikologi berupa interview atau wawancara yang dilakukan pada saat pertama kali bertemu dengan klien, yang tujuannya untuk mengetahui permasalahan klinis yang dialami klien sehingga dapat dilakukan treatment selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan klien. Selanjutnya adalah jenis-jenis wawancara. 1. Diagnostic interview. Jenis wawancara ini menggunakan mental status examination yang meliputi proses pikir dan intelektual, gangguan persepsi, atensi dan orientasi, ekspresi emosi, insight dan konsep diri, perilaku dan penampilan. Yang kedua, intake interview. Jenis wawancara ini dirancang agar klien dapat mengenal kondisi klinis yang dialaminya, dan pada jenis wawancara ini berfokus pada keinginan klien, motivasi untuk treatment, harapan terhadap klinis, dan kegiatan apa yang akan dilakukan selama proses klinis. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah research interview. Wawancara ini dirancang untuk mendapatkan data riset yang bentuknya terstruktur dan terfokus, serta pelaksanaan wawancara ini harus sesuai dengan etika riset, persetujuan, dan pemahaman klien. Selanjutnya, metode wawancara dapat dilakukan setidaknya dengan dua bentuk, terstruktur dan semi-terstruktur. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun. Selama sesi wawancara berlangsung, pertanyaan baru tidak dapat ditambahkan sehingga penggalian informasi mungkin saja terbatas. Selanjutnya yang kedua, yaitu wawancara semi-terstruktur. Wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber, sehingga selama sesi berlangsung, penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.
Baik, mungkin itu tadi penjelasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dari penulisan kata maupun perkataan, kami mohon maaf dan semoga materi yang kami jelaskan dapat berguna untuk kami khususnya serta berguna untuk orang lain. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.